Hi, it's me Safira and welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen mata kuliah Master of Ceremony Ibu Rizky Inayah Wijayanti, serta teman-teman seangkatan yang saya banggakan. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama izinkanlah saya Safira Asmawati dengan NIM 180900142 Ilmu Komunikasi jurusan Humas semester 6 Universitas Satya Negara Indonesia untuk dapat menyampaikan orasi ilmiah bertemakan entrepreneurship. Entrepreneurship, sebuah kata yang sederhana namun memiliki makna yang luar biasa, yang akhir-akhir ini menjadi kata yang sering kita dengar. Entrepreneurship merupakan suatu proses penerapan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang memiliki nilai lebih, serta kemampuan menghadapi tantangan hidup dengan cara melihat peluang dari berbagai resiko. Seseorang yang melakukan entrepreneurship disebut dengan entrepreneur. Dengan kata lain, entrepreneurship adalah segala hal yang berkaitan dengan proses, tindakan, sikap yang dilakukan oleh seorang entrepreneur. Entrepreneur atau wirausaha yang memiliki arti sebagai memulai sesuatu dengan resiko. Setelah lulus menjadi seorang sarjana, apakah mau melanjut menjadi seorang pekerja atau memiliki usaha? Saya beri gambaran sedikit. Jika hanya ingin mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya bekerja saja. Tapi jika pikiran kita jauh dari sekedar hanya mendapatkan gaji, kamu tidak bisa hanya sebagai seorang pekerja. Lakukanlah hal yang bisa membawa kita untuk mencapai keinginan kita. Dan lakukanlah hal yang jauh dari zona nyamannya kita. Ya, menjadi seorang entrepreneur. Tetapi seseorang yang mau untuk menjadi seorang entrepreneur harus siap bekerja non-stop, kurang lebih 12-16 jam seharinya. Dan harus siap tidak dibayar mungkin untuk beberapa tahun. Siap untuk gagal, itulah yang dinamakan memulai dengan resiko. Tetapi siapa saja yang bisa menjadi seorang entrepreneur? Apakah semua orang bisa menjadi seorang entrepreneur? Tentu tidak. Tidak semua orang bisa menjadi seorang entrepreneur. Karena seorang entrepreneur sejati harus bisa menjalankan dan juga mengembangkan usahanya, membuat solusi, menyediakan lapangan pekerja, bertumbuh, dan juga mampu memberikan dampak yang baik. Apakah itu mudah untuk dilakukan? Tentu tidak sama sekali. Seorang entrepreneur harus mampu melihat celah dan peluang untuk dapat mengembangkan usahanya. Memang zaman sekarang sudah sangat berubah. Banyak orang menginginkan uang yang banyak dan keinginan tersebut beragam. Berpikir jika menjadi seorang entrepreneur merupakan cara yang terbaik. Dan banyak pula yang berpikir bahwa menjadi seorang entrepreneur atau pengusaha itu enak. Bisa kerja sesuka hati, memiliki banyak uang, bisa membeli barang-barang mewah, dan freedom things lainnya. Itu semua adalah hal yang sudah ada di puncak kesuksesan dari seseorang entrepreneur yang mengembangkan usahanya. Hanya buah dan bonus dari hasil yang dihasilkan oleh seorang entrepreneur sejati. Di balik itu harus melakukan jerih payah yang sangat luar biasa. Kalian tahu, jika ingin mendapatkan sesuatu yang istimewa, tidak bisa didapatkan dengan mudah. Seorang entrepreneur adalah orang yang datang lebih awal dan orang yang pulang lebih lambat. Orang yang bekerja jauh lebih lama dibandingkan orang biasa. Jika kalian hanya bekerja 8-10 jam saja sudah mengeluh, lalu bagaimana bisa menjadi seorang entrepreneur? Pada masa awal merintis usahanya, seorang entrepreneur bekerja siang dan malam tanpa dibayar. Karena mereka hanya berfokus dengan bagaimana caranya usahanya bisa berkembang. Bagaimana membayar operasional, bagaimana bisa memberikan gaji kepada karyawan. Setelah semuanya terbayar, hasil yang didapat pun masih harus diputar untuk mengembangkan kembali usahanya. Mau jadi entrepreneur tapi masih ragu dengan diri sendiri, tidak bisa melihat sesuatu dengan lebih luas. Seorang pengusaha harus memiliki sifat optimis. Harus bisa melihat hal-hal yang baik seburuk apapun kondisinya. Karena seorang entrepreneur pasti merasakan
up and down. Jika tidak optimis, maka kemungkinan besar akan berhenti di kala situasi tidak baik. Bagaimana bisa mencontohkan yang baik kepada karyawannya? Mau jadi entrepreneur tapi masih suka nggak fokus. Karena seorang pengusaha harus fokus terhadap tujuan awal dan bagaimana cara mengembangkan usahanya. Jangan mengikuti seseorang atau siapapun yang juga sedang merintis usahanya, lalu kita berpindah ke usaha yang lain dan meninggalkan usaha yang sedang kita bangun. Fokus dengan satu hal dan lakukan dengan sepenuh hati. Lakukan dengan fokus, pikiran, hati, dan perasaan terhadap satu hal, dan hal tersebut akan membesar dan juga akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Masih malas untuk belajar dan mengetahui hal baru? Tidak usah menjadi seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur sejati tidak akan melewati up and down tanpa belajar dari kesalahan sebelumnya, tanpa mengetahui di titik mana yang bisa membuat menjadi gagal. Jangan sampai hal tersebut dapat menghambat kesuksesan kalian. Karena bagi seorang pengusaha, belajar merupakan asupan sehari-hari yang dibutuhkan. Tekun, apakah kalian sudah tekun? Pengusaha sejati yang sukses harus memiliki ketekunan, kegigihan untuk terus berusaha bagaimanapun situasi dan kondisinya. Sesulit dan sesusah apapun situasinya. Karena hampir semua pengusaha pasti merasakan gagal di tahun-tahun pertama. Tetapi apa yang membuat mereka menjadi berhasil dan mampu meraih keinginannya? Karena ketekunannya. Orang yang paling pintar, paling kuat, paling hebat akan kalah dengan orang yang paling tekun. Apakah semuanya sudah dipersiapkan? Siap untuk memulai semuanya dari nol? Setelah lulus kuliah, banyak orang berpikir, termasuk saya, sudah menjadi seorang sarjana dan siap untuk mencetak uang sebanyak mungkin dari ilmu yang telah kita dapat di bangku sekolah maupun di bangku kuliah. Ternyata banyak kekeliruan. Ternyata banyak hal yang belum kita ketahui sebelumnya, seperti leadership atau kepemimpinan, mengatur keuangan, mengatur tim, membentuk tujuan, dan masih banyak lagi. Nilai yang kamu dapatkan di bangku sekolah dan bangku kuliah tidak ada hubungannya dengan keberhasilan, terutama untuk seseorang yang memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur. Dengan begitu, bukan berarti saya menyuruh kalian untuk tidak giat dalam belajar, tetapi memang seperti itu faktanya. Jika ada peluang dan juga kesempatan di depan mata, ambil dan jalani dengan sungguh-sungguh. Berikan 100% kesungguhan tersebut dengan sepenuhnya. Yang dibayangkan oleh banyak orang terhadap pengusaha itu salah besar. Semua harus dilalui dengan sifat-sifat dan juga ketekunan dalam dirinya untuk dapat mencapai sesuatu yang besar. Jangan menyerah untuk mengembangkan usaha dan kembali ke dunia sebelumnya. Ini semua adalah proses yang pasti dilakukan oleh seorang pengusaha. Dimana jika kita bisa mengatasi dan juga bertahan dengan diiringi belajar dari kesalahan, keberhasilan akan mengikuti langkah kita. Dan kita bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan, mau bebas secara finansial atau ingin mendapatkan kebebasan waktu, mau mendapatkan hasil yang maksimal dengan pekerjaan yang minim. Tetapi kita harus mampu melewati susah sulitnya dalam proses keberhasilan seorang entrepreneur. Kita yang masih muda masih memiliki pikiran yang jernih sehingga dapat menyerap ilmu dengan baik, masih memiliki tenaga yang cukup banyak, masih memiliki kegigihan yang super, maka harus bisa melakukan ini semua dengan jauh lebih baik. Jangan takut, rencanakan lalu lakukan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, saya Safira Asmawati ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.